لنا الذين وذريتنا وضعيهم وجعلنا متقين وجعلنا متقين اللهم انا بك شكرك بدني نسالك رضاك والجنه اللهم نسالك في الدين وعافيه العين وبركه في الرزق والنور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا وانكم يتيما ولا تجعل في قلوبنا غلا انك رؤوف رحيم اللهم انا نشر المسلمين ومسلمات ومسلمات المسلمين واهلك الكفره وجل اعدائهم واغفر لكيدنا في ذلك رب العالمين اللهم انصرنا على الشريك وارحمنا وارحمنا الراحمين وارزقنا بيننا والخير وارزقنا وارزقنا والجزير وارزقنا ونعم اللهم انك حياة العلماء وامنا الشهداء والصالحين يا اخواننا لنا كما نحب الراحمين اللهم امنا عربي وربنا يا حسنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار وقنا عذاب آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. اللهم kembali yang kita Alhamdulillah. Nitip ya. Nitip ya. Tinggal ngalahin lah. Ya. Repotin ini. Allah sih. Ada dua ini. Salah satu. Oh itu adalah tuh. Dengerin. Masya Allah. Ngerepotin. Terima kasih. Itu udah nyala nih. Udah. Tinggal ini aja. Tinggal ngarahin doang. Udah ngerekam kan? Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nasihat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan tausiah yang mungkin kita laksanakan setiap ahad keempat, ahad di Barat, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Mujadi Sina. Beliau berada di tengah kita. Waktunya Ustaz sampai biasa sampai 10, kemudian disambung dengan pendalaman materi berupa tanya jawab. Nanti setelah tausiah akan tutup dengan doa dari Bapak Kapolres di Wahid Barat. Mohon silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzili wa huwa a'lamu bi muradi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bilkhusus DKM Masjid Nurul Ittihad beserta jajaran dan stafnya, kita jamaah tetap maupun tidak, yang mohon maaf, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi hari ini Allah cucurkan rahmatnya, Allah berikan kekuatan kepada kita semua, karena kita adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pulang dari Masjid Nurul Ittihad ini, insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rajabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu artinya kalau ayahanda bunda buka handphonenya 2023 ini, Google-nya udah pinter. Dia udah tahu kapan bulan Rajab, tahu kapan bulan Sya'ban, bahkan tahu kapan kita pulang kampung. Ini artinya bahwa kemajuan teknologi didukung dengan apa yang disampaikan MUI. Insya Allah hari ini Allah akan pertemukan kita dengan Rajabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tak lain dan tak bukan kita pengen Allah berikan keberkahan kita di bulan Rajab, Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau hari ini tanggal 22 Januari, bulan depan 22 Februari, bulan depannya ayahanda bunda sudah tidak lagi ketemu apa ini, karena sudah mulai awal puasa Ramadan. La taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman. Di antara tanda-tanda Allah dekatkan kita dengan in the last day of the world, detik-detik terakhir Allah hentikan aktivitas di bumi ini adalah yataqarrabaz zaman. Waktu begitu cepat berlalu. Kayaknya baru kemarin kita pulang kampung, ini udah mau pulang kampung lagi baik. Bahkan yang tahu tiketnya sekarang belum naik, udah pulang kampung duluan. Bapak Ibu kalau keluar sekarang udah kayak hari raya, sepi jalanan. Sejak kemarin saya warawiri hampir tidak diketemukan kemacetan karena memang orang sudah bergerak semuanya, bahkan mungkin baru akan ada kehidupan Selasa mendatang. Karena diprediksikan mungkin ya setelah ini tiketnya akan naik lagi dan seterusnya. Ini artinya bahwa watakuna sanatu kasyahri, hidup selama setahun terasa hidup sebulan. Watakuna syahru kal jumu'ah, hidup selama sebulan kayak sepekan. Kalau sudah seperti itu, hari ini insya Allah Allah pertemukan kita dengan Rajabnya Allah, maka Rasul ingatkan kita, man mata falam yasum shoma anhu waliyuhu. Siapa orang yang wafatnya dan dia diindikasikan tidak berpuasa, maka shoma anhu waliyuhu, maka puasanya diteruskan oleh ahli warisnya bagi yang sudah wafat. Bagi kita yang syukur alhamdulillah masih sehat, kita buka lagi agenda tahun kemarin. Boleh jadi ada yang dinas di luar kantor, dari rumahnya udah niat puasa, sampai di bandara, di tujuan tempat bekerja, pala pusing, ya perut mual, dan kemudian asam lambung gak ketahan, akhirnya beristihad demi kemaslahatan berbuka. Maka kalau sudah berbuka, Allah sampaikan dan Allah ingatkan kita agar kemudian menggantinya di hari yang lainnya. Maka kalau kita terindikasikan masih ada yang belum melaksanakan Ramadan tahun kemarin, Nabi selalu mengingatkan, diingatkan kepada Abdullah bin Umar ibn Khattab, diingatkan kepada Abdullah bin Amr ibn As, diingatkan kepada Abdullah bin Abbas untuk menyelesaikan PR puasa kemarin. Maka bapak-bapak yang hari ini istrinya tidak ada di Masjid Nurul Ittihad, sepulang dari sini tanya istrinya, Ma,
Bu, masih ingat puasa Ramadan kemarin? Sepertinya kita pulang kampung. Itu mamah di terminal udah nggak kuat. Itu kan buka. Apa sudah diganti puasanya? Maka ini kesempatan kita untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu bagi pengantin baru, pengantin yang udah lama, ya pengantin yang udah 50 tahun lebih. Tapi pengantin baru pulang dari sini, istrinya nggak ada di sini, ingetin, mah, tahun kemarin anak kita 1, sekarang alhamdulillah masih 1. Tapi kan mama waktu itu nggak puasa. Kenapa? Karena si dedek nyusu. Maka kalau si dedek nyusu kan nggak tahan. Awal-awal mama masih puasa. Tapi di tengah-tengah akhirnya dua-duanya berbuka. Maka untuk laki-laki dan perempuan ada batasan ketika tidak ada kemampuan untuk meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka diperbolehkan menggantinya ketika terindikasikan mampu. Tapi kalau tidak terindikasikan mampu, baca Quran, mata udah mulai lamur, sarapan pagi udah nggak doyan tuh sama yang namanya sate, nasi kuning, apalagi mungkin lontong sayur padang. Ya, pengennya yang empuk-empuk, mata udah mulai lamur, makannya udah sama bubur. Itu artinya udah deket sama bubur. Udah nggak ada indikasi kuat untuk puasa, maka kemudian bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah? Nggak ada indikasi kekuatan untuk meneruskan firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ibu-ibu, ada 4 madhab yang kemudian menguatkan. Tapi disepakati oleh ulama dengan 3 yang bisa dikerjakan. Yang pertama, madhab imam yang paling tua, madhab Hanafi, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hanifah, bahwa perempuan yang kemudian menyusui, perempuan yang tidak bisa meneruskan perintah Allah karena ada uzur, punya anak lagi, maka posisinya dia tidak mengganti puasanya, tidak mengkodok puasanya, tapi dia membayar fidyah. Imam Malik didukung oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa perempuan kemudian ketika punya uzur tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia mengkodok puasanya. Kapan itu? Qabla ja'a bihi, sebelum datang Ramadan lagi. Lalu bagaimana dengan Imam Syafi'i? Nah, Imam Syafi'i kalau seandainya buka puasanya tidak meneruskan perintah Allahnya karena linafsihi, faktor ibu-ibu, faktor bunda-bundanya, kecapean bangunin begadang malamnya, kecapean bangunin suaminya ya untuk qiyamul lail, kecapean nyiapin sahur, akhirnya ngedrop siangnya. Kalau sebabnya linafsihi, maka dia yuqaddi shaubuhu, dia mengkodok puasanya. Tapi
Menurut Imam Syafi'i ketika tidak puasanya, ketika tidak mampu meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala li ibnihi wa bintihi, karena anak atau yang disusuinya, falahu ayyuqda alaihi wal fidyatu alaihi, maka dia kena dua, satu kodok, yang kedua adalah fidyah. Jadi kalau palanya pusing karena memang sudah hampir sebulan nggak hujan, cuaca panas, kebetulan ada acara keluar, tidak bisa ditahan, akhirnya pala peleng-pelengan buka puasa, berarti kodok. Tapi kalau anaknya nangis, kemudian minta susu, dan orang tuanya juga nggak kuat, akhirnya berbuka, yuftiru bibnihi wa bintihi, dia berbuka karena anaknya, maka dia kodok juga dan bayar fidyah. Ini yang menjadi bagian kita, bahwa puasa kemudian tidak bisa selesai dengan cara astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah istighfar, selesai udah urusan, belum. Udah baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, seperti yang diajarkan Rasul Sayyidil Istighfar, tidak juga menyelesaikan puasa kita. Bahkan saat kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, man mata, siapa orang di antara kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, falam yasum, dan diketahui dia tidak berpuasa karena pulang kampungnya bareng, karena punya urusannya bareng, kita tahu dia belum berpuasa waktu 3 hari, maka soma'anhu waliyuhu, puasanya digantikan oleh ahli warisnya. Maka kewajiban di sini hakul walid alal waladi, ada kewajiban antara orang tua dengan anak-anak kepada orang tua untuk kemudian sama-sama meneruskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rajab inilah, mumpung masih ada kesempatan 60 hari ke depan, maka banyak kesempatannya untuk kita laksanakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari biasa, bulan biasa, kita mengganti puasa kita, ya pahalanya kodok doangan. Tapi kalau besok kita kerjakan, ini kan Ahad ya, Minggu, besok Senin, ya udah niat tadinya mau puasa Senin Kamis, biasa besok hari Senin puasanya puasa sunnah, besok ganti niatnya. Niat apa? Puasa qadha Ramadan. Kalau kita niatnya kodok puasa Ramadan, maka ngikut di dalamnya puasa sunnah. Bahkan besok kalau puasa ikut juga, ya kan, puasa Rajab. Ya. Faman ijtama'a sunnatan, bahkan yang sunnah-sunnah kalau begitu ketemu hari Senin puasa Rajab, puasa hari Senin, itu jasa alaih, ya. Ngumpul itu pahalanya di situ. Maka sayang kalau besok cuma niat puasa sunnah Senin doangan, maka kita ancar-ancar pasang kuda-kuda bahwa hari ini kemudian Allah berikan kesempatan untuk besok kita action,
maka insya Allah wal hasanat yudha'ifu lana. Kalau satu kebaikan namanya hasanah, dua kebaikan berarti hasanatani. Kalau kebaikannya banyak hasanat. Makanya kalau kita umroh haji dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad, orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kok orang sebelah lain bacanya Ustaz? Memang baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati marfu'ah. Berarti itu istrinya dua, hasanah sama marfu'ah. Ada lagi yang beda, berarti istrinya tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati marfu'ah wa zubaidah. Ini artinya bahwa kesempatan kita untuk meraih hasanat Allah sudah buka. Jangan sampai kesempatan ini kita biarkan sehingga hari-hari kita sama dengan yang sudah-sudah. Man kana yaumuhu khairum min amsi. Siapa orang yang pagi ini sudah merancang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka fahuwa rabih. Dialah yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu, siapa orang yang hari ini sawaun min amsi, sama dengan kemarin, fahuwa khasir, maka dia adalah orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang bisa kita lakukan, bisa kita optimalkan. Sebab ada ulama besar namanya Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi, wafat di tahun 1998, maaf. Ya. Karena kita ketemu itu alhamdulillah belum lama ketemu beliau wafat. Punya tafsir namanya Tafsir Asy-Sya'rawi, bahwa tanda Allah kasih rezeki kepada kita bukan dengan harta, bukan dengan uang, pangkat, dan kedudukan, tapi bagaimana kita bisa mengeksploitasi, memanfaatkan keadaan. Itulah rezeki terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ar-rizqu ma yantafi'u bihi. Rezeki itu bukan harta, rezeki itu bukan yang lain, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalisasi apa yang ada di hadapan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau saya Ustaz, usus saya udah pendek. Dulu waktu kecil operasi usus buntu, terus ada urusan lagi, operasi lagi, jadi usus udah pendek. Saya juga pendek Ustaz. Kok tahu? Emang operasi juga? Nggak pernah operasi sih. Cuman saya dikit-dikit pengen ngopi, dikit-dikit pengen ngeteh, dikit-dikit pengen ngemil. Pulang dari sini udah nenteng, mana nentengnya 2, ntar nggak lama lagi lewat tuh ya tukang jamu gendong, pengen sehat minum jamu gendong, jangan dikit tukang toprak lewat diberhentiin ke tukang toprak ya, ntar mendekati zuhur ya kan ada tukang gado-gado, beli gado-gado ya kan? Artinya usus saya pendek bukan karena operasi, bukan, tapi emang dikit-dikit iseng. Kalau dikit-dikit iseng kita nggak mampu puasa, maka kita bisa mengoptimalkan yang kedua. Apa itu? Perbanyak sholat sunnah. Nabi memanggil Bilal, ya Bilal, sami'tu da'fa'na alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku mendengar suara gesekan sendalmu
di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma fa'alaka ya Bilal? Sebetulnya apa yang kau kerjakan wahai Bilal? Kata Bilal, aku enggak mengerjakan apa-apa ya Rasulullah. Sama yang dengan yang lain. Orang lain ke masjid, aku ikut ke masjid. Orang lain ikut kajian subuh, aku ikut kajian subuh. Nggak ada yang lain, sama. Cumanan atuh doangan yang kayaknya alhamdulillah masih istiqomah saya kerjakan. Apa itu? Salat sunnah wudu. Kalau salat tahiyatul masjid, insya Allah. Salat qabliyah, alhamdulillah. Salat ba'diyah, syukur alhamdulillah. Qiyamul lail, tahajud, duha, tasbih, alhamdulillah. Tapi memang kadang-kadang kita berwudu itu udah deket jaraknya, sehingga tidak ada kesempatan salat sunnah wudu. Padahal kata Nabi mengajarkan bahwa sholat yang betul itu adalah intizarus sholah ba'da sholah. Melaksanakan sholatnya setelah melaksanakan sholat. Jadi menunggu sholat setelah sholat. Jadi bukan sholat yang nungguin kita, tapi kita nungguin sholat. Ayolah, udah mau maghrib ini. Ya. Lama maghrib sekarang jam 6.18, baru jam 6:05. Tapi kan udah gelap ini. Ya tapi masih 15 menit lagi. Imamnya aja belum lewat sini, begitu kata dia. Memang lewatnya mana? Lewat sini entah. Sehingga kita tidak mampu intizarus shalah ba'da shalah. Udah rapi, udah ada sajadah di punggungnya, pacingnya udah rapi, ya kan? Udah 11:30, ayolah, ya kan? Dulu nih sebatang lagi. Nah, udah 11:30 belum. Sekarang ngejohor lama. Ya, azannya aja jam 12:06. Belum yang azan 5 menit, ya kan? Berarti udah jam 12:11. Ya, belum sholat qobliyahnya 2 rakaat, ya 5 menit lagi, 12:15 kata dia. Ya, entar khatibnya baru naik jam 12:17 begitu kata dia. Ya, kan kita mah mulainya dihitung sholatnya ketika khatib naik. Ya. Ini artinya bahwa sholat kita itu menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dengan optimal. Rasul ingatin kita, idza dakhala ahadukumul masjidah, ketika kalian masuk masjid rumah Allah, fala yajlisanna ahadakum, jangan sekali-kali duduk hatta yusalli raka'ataini, sebelum kita salat 2 rakaat. Maka ada kita kenal namanya salat tahiyatul masjid. Kita mau tahiyatul masjid, Ustaz, tapi di sini udah 00:15 atau 00:30, itu artinya setengah menit lagi. Mana yang kita kerjain? Satu sisi Rasul mengatakan, kalau kau masuk rumah Allah, jangan sekali-kali duduk sebelum sholat 2 rakaat. Kalau kita ngerjain sholat tahiyatul masjid, maka kita nggak dapat sholat qobliyah. Ya. Kenapa? Setengah menit lagi. Maka mana yang kita kerjain? Sholat tahiyatul masjid atau qobliyah? Padahal waktu udah masuk, tinggal nunggu qomat. Maka kata Nabi, sholatlah sholat qobliyah. Maka ikutlah pahala tahiyatul masjid di dalamnya. Ini artinya kalau memang kita lihat waktunya udah jelas, ya kan, kira-kira masih 3 menit lagi sholat qobliyah diakhirkan, kita tahiyatul masjid dulu. Kenapa? Masih 3 menit lagi. Keburu, insya Allah
sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian kita sholat qabliyah. Tapi kalau sudah setengah menit lagi, hampir tidak ada kesempatan yang lain, maka kita kemudian sholat qabliyah, maka pahala sholat tahiyatul masjid akan ikut di dalamnya. Tahiyatul masjid udah, qabliyah sudah, ba'diyah alhamdulillah. Hari ini libur, besok libur apa kagak? Cuti bersama kayaknya. Ya libur lagi, alhamdulillah bisa duha, bisa hajat, bisa tasbih, sampai bingung mau sholat apa lagi ya. Kayaknya udah semua dikerjain, ya kan? Sampai bingung, bayang apa lagi nih ya? Kayaknya udah semua. Nabi mengajarkan kita, suatu ketika Nabi dijamu dengan makanan yang luar biasa. Setelah itu, setelah Nabi makan, Nabi sholat 2 rakaat. Abdullah bin Umar nanya, sholat apa Rasul? Apa kata Rasul? Sholat mutlak. Jadi bukan begitu sholat itu karena mohon maaf lahir batin dapat makanan enak, minuman enak ya, usolli ya karena makanan enak, karena minuman enak ya lillahi ta'ala Allahu Akbar, saya sholat niat karena dapat makanan enak, dapat minuman enak 2 rakaat Allahu Akbar. Enggak. Anak lulus tes sholat 2 rakaat. Anak dipanggil kerja interview sholat 2 rakaat. Ibu-ibu gelisah, bapaknya nggak pulang-pulang, udah gitu berangkatnya nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba motornya nggak ada, ditelepon nggak aktif. Tanya Pak RT nggak lihat, Pak RW juga nggak tahu. Maghrib udah lewat, habis sholat isya dia datang. Ibu-ibu langsung sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Mana aja sih Pak? Ya kan nggak mau gangguin mama. Papa kan baca Qurannya berisik. Ya nggak mau gangguin mama, papa ya ke Masjid Nurul Ittihad dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata nggak mau gangguin istrinya. Jadi sholat itu kemudian Nabi ajarkan ketika kita mendapatkan kenikmatan sholat mutlak. Tiba-tiba tetangga bilang berangkat ya bulan depan nemenin saya kemana? Umroh. Sholat mutlak mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah kita untuk melakukan sholat-sholat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sudah dikerjakan, maka sholat mutlak menjadi bagian. Biasanya kalau kita umroh atau haji itu udah bingung. Doa apa lagi ya? Ibadah apa lagi ya? Nah, itu bisa dilakukan dengan sholat mutlak. Puasa udah nggak kuat. Sholat sunnah juga kadang-kadang kakinya asam urat. Udah nggak bisa banyak, berbuat banyak, sholat lama-lama, kaki gemeteran, berasa akhirnya pakai bangku. Pakai bangku juga kalau kebanyakan berasa akhirnya duduk, ya nyender. Maka saya mah kalau puasa tadi khususnya pendek. Saya mah kalau sholat sunnah ya tadi, ya kan udah ada aja dah asam urat, darah tinggi, kolesterol. Terus ngapain lagi Ustaz? Ya. Wa qiraatul Quran. Kalau puasa enggak, sholat enggak, perbanyak membaca Al-Quran.
Ya, begitu buka Quran nangis. Buka Quran dilihat nangis. Dikebet lagi nangis lagi. Istrinya nanya, ya Allah suami ke bapak ke soleh banget. Asal pegang Quran buka Quran nangis. Asal buka Quran nangis. Kayaknya imannya makin lama makin tambah makin naik nih. Ya. Ternyata kata ibu-ibu kan kalau baca Quran idza keliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau baca Quran maka Allah tambahkan iman kita. Ya. Istrinya udah bersyukur, ya Allah suaminya jadi soleh banget. Kata suaminya, ini bukan soleh mah. Terus kenapa nangis baca Quran? Enggak kelihatan Qurannya. Udah tinggal titik-titik doangan. Yang dibaca nggak bisa apa ini apa ro apa dal. Udah pakai kacamata tapi tetap aja cuman garis-garis doangan. Ya, kalau udah begitu tutup Qurannya, nggak usah dipaksa. Bagaimana cara baca Qurannya? Berangkat wudhu kemana? Ke Masjid Nurul Ittihad. Bagaimana kan mau baca Quran, Ustaz, bukan mau itikaf? Tuh gede-gede banget Qurannya tuh. Tuh, tinggal dibaca itu. Tulisannya udah kayak jagot, ya kan? Mau pilih mana? Pilih surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadra, ngelihatnya jangan ke kiri, ke kanan. Alam Nasrah Laka Sadra. Mau baca Al-Fatihah dulu, jangan ke kanan, lihatnya ke kiri. Ya. Udah disiapin dengan tulisan yang besar, insya Allah kalau udah kesini bacanya, bapak kek udah nggak nangis lagi. Karena tulisannya besar. Ini artinya kita kemudian dituntut untuk melaksanakan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Imam Abu Hurairah mengingatkan kita seperti apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man qara'a, siapa yang membaca alif lam mim walaysa alifan harfun walaysa lamun harfun walaysa faun harfun, bukannya alif lam mim, alifnya itu huruf, lamnya itu huruf, mimnya huruf, bukan. Kalau kita baca alif lam mim berarti berapa huruf itu? Ya, menurut kita 3, tapi kata Imam Bukhari dan Imam Muslim bukan. Walaysa alifun harfan, bukanlah alif itu satu huruf tapi al-alifu, berarti alif lam alif lam fa, 5 huruf. Lam berarti alif lam mim 4 huruf. Mim berarti alif lam mim ya mim 5 huruf. Walisa alifun harfan walisa lamun harfan walisa mimun harfan. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, orang yang kalau baca Quran belum baca aja, baru ngeliat doang, belum baca, yuktabu alaihi hasanatun kamilah, itu pahalanya udah sempurna. Tapi 1, tapi kalau dia baca al hasanat bi asrati amsalihah, dikali lagi 10 kebaikan, ila mi'ati di'fin, ya, sampai akhirnya bercabang 7, 100 berarti 1 huruf dibalas 700 kali lipat. 700 kali 5 tadi, kali 5 lagi kali 4. Besok-besok kalau baca Quran sebelahnya bawa kalkulator. Hitung dah tuh, ada baca alif lam mim 4 kali 700, 5 kali 700. Pak Haji nggak baca Quran, udah banyak pahala saya nih. Ini saya catat, udah banyak. Ini artinya bahwa
ya kan, kita dipersilakan untuk melaksanakan aktivitas yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca firman-Nya. Maka kalau kita sudah baca, ada yang kedua, apa itu? Kita setelah membaca memperdengarkan. Nanti setelah ini bapak-bapak cuci mobil, ngelapin mobil, dihidupin mesinnya, audionya di setel. Ya, kalau audionya bunyinya cinta satu malam diganti. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Diperdengarkan ke siapa? Anak kita, cucu kita. Masuk ke ruang tamu, TV-nya dihidupin, ya kan? Dengar ini, dengar itu, sendiri sepi, setel lagi. Ya, tulis di situ live. Ya. Live-nya kemana? Mekah. Kan biasanya sekarang TV-TV kita udah smart TV. Tinggal diklik keluar datuk gambar Ka'bah, dipastikan bunyinya orang haji. Kadang-kadang Syekh Abdul Rahman As-Sudais, ya, Amir Mu'aqli dan seterusnya. Ini kemudian kita memperdengarkan. Jadi setelah membaca kita memperdengarkan. Setelah memperdengarkan kita kemudian memahami maknanya. Kenapa dibaca Al-Waqi'ah? Man qara'ahu farraja anhu. Siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, Allah keluarkan dia dari problematika hidupnya. Ya. Berangkat keluar kota, ya, terbayang-bayang cicilan mobilnya, baca surat Al-Waqi'ah. Ibu-ibu pulang dari sini duduk di sofa, sofanya enak membel, begitu melihat ke kanan ada tagihannya, masih 16 kali lagi bayar. Berarti kencengin surat Al-Waqi'ahnya. Capek duduk di bangku rebahan di kamar, spring bednya juga baru, ya, cuman emang ada tulisannya 6 kali bayar lagi. Ya, baca Al-Waqi'ah lagi. Ini artinya bahwa kita memaknai. Di tempat lain baca Yasin malam Jumat, tapi nanti malam ada cucu main, dia nanya, ya kan? Ini artinya apa ya? Mana ini? Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Orang kalau panjang umur maka dikurangi fungsi indranya. Ya, kayak eyang udah nggak bisa lihat jelas. Kenapa? Alhamdulillah panjang umur. Ya, maka memaknai artinya itu penting. Kenapa eyang baca surat Yasin? Kan baca surat Yasin malam Jumat, eyang, bukan malam Minggu. Dari siapa dia dengarnya? Dari guru sekolah aku bilang gitu, baca Qur'annya malam Jumat. Ya, kita sampaikan bunyinya perintah Rasul adalah man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin di malam harinya. Jadi boleh malam Jumat, boleh malam Sabtu, boleh malam Minggu, boleh malam Senin. Asbaha maghfuran lah, subuhnya diampuni dosa dan kesalahannya. Ini artinya malam Jumat bagus. Kenapa? Karena yaumul khamis, hari Kamis. Hari Kamis itu yauma yurfa'u fihil amal, hari diangkat aktivitas kita selama sepekan, diinspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya membuat Syekh Hasan Al-Basri itu berlinang air mata setiap hari Kamis sorenya. Ditanya oleh muridnya, fama baluka, kenapa setiap Kamis sore nangis?
Kata beliau, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa laysa fihi khalalun. Aku pengen sore hari ini amalku dilaporkan kepada Allah. Mudah-mudahan tidak ada cacatnya. Ini artinya bahwa kita didorong untuk memahami. Setelah memahami berarti setelahnya mengamalkan. Mudah-mudahan bulan Rajab berkah, bukan malam Jumat doang kita baca Yasin. Ntar malam baca Yasin. Mau tidur baca Yasin. Syukur-syukur ya kita bisa kayak Imam Syafi'i yang setiap harinya membaca Yasin. Mudah-mudahan niat kita ini Allah sampaikan untuk kemudian Allah berikan kesempatan, kemanfaatan dan umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Itu membaca Quran. Puasa enggak kuat, sholat sunnah juga enggak kuat, baca Quran juga capek, ya kan? Ngapain lagi nih saya baca Quran udah enggak kelihatan? Ya, pegang tangannya. Kata Nabi apa? Walikulli sulalatin shadaqah. Setiap persendian ini adalah sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diprotes ketika di Madinah, enak orang kaya, gampang ibadahnya, duitnya ada, pengen sedekah bisa. Kita yang nggak punya bagaimana? Falikulli sulalatin shadaqah. Setiap ini adalah sedekah. Yuk kita ambil tangan kita, yang punya tasbih ambil tasbihnya, ya kan? Kalau cuman yang tangan doang subhanallah subhanallah 33 enggak apa-apa. Tasbih 33 100 enggak apa-apa. Lebih dari itu boleh enggak? Boleh. Ada Abu Hurairah namanya, setiap malam alfa uqdah 2000 kali sebelum meremnya. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, dipertemukan dengan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi selanjutnya adalah tanya jawab. Dan kalau itu kesempatan pertama Ibu, mohon silakan Ibu-ibu. Kalau pas, selanjutnya Bapak-bapak, mohon silakan. Pak Budi, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pagi amal tahun dan bukan menggunakan sholat. Artinya sholat itu ibadah yang sangat penting. Nah, biasanya orang setelah sholat itu berdoa dimulai dengan Astagfirullahaladzim. Setelah mengucapkan setelah itu baru mengucapkan apa? Nah ini ada yang mencoba keutamaannya. Karena orang sifat itu akan diterima sifat. Hatinya itu juga apa? Bukan adanya pengakuan pada Tuhan yang Allah dan membuatkan apa dan menurunkan lain. Jadi menganggap sifat itu akan diterima sehingga ini mengatakan bahwa hal ini apa namanya bukan
tidak ada tugasnya tidak pertama lagi baru setelah sifatnya akan diterima. Ini di mana kajian yang sambil sifat dulu baru dari Allah atau sebaliknya atau dua-duanya digunakan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kalau ada Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada umumnya saya yang tahu pada umumnya kita itu bukan puasa adalah kodok puasa. Atau yang lainnya bukan puasa karena manusia itu adalah membayar fidyah. Dan tadi Ustaz menjelaskan beberapa hal yang harus dibayar dengan kodok puasa dan fidyah juga. Ini barangkali bagi kita banyak yang belum barangkali tahu. Nanti mohon dijelaskan dan berikut dalil-dalil yang mengharuskan membayar kodok, membayar puasa dengan kodok dan membayar fidyah. Supaya barangkali dijelaskan juga tentang hal seperti itu. Takutnya selama ini yang sudah dijelaskan bahwa seorang yang menyusui tidak kuat lalu harus membayar kodok puasa dan membayar fidyah. Mohon saya berikan dijelaskan dan dalilnya barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan disampaikan doanya. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, seringkali kita memang melakukan aktivitas sholat dan berdoa. Sebelum akhirnya kita berdoa, kita selalu mengawal dengan istighfar, dengan kalimat astagfirullah, baru kemudian la ilaha illallah. Sedangkan ya, bahwa berapa banyak orang beristighfar tapi tidak tergugah hatinya sehingga ada pengulangan aktivitas ketidakbaikan. Bukankah kemudian hati dulu yang kemudian menyatakan la ilaha illallah, baru kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, bunda, kalau baca kitab-kitab yang kecil, baik itu kitab fikih, hadis, tafsir, dan seterusnya, katakan misalnya hadis yang paling banyak dikaji, ada 3 hadis yang fenomenal yang kemudian ditulis oleh Imam Nawawi, yang kalau kita baru mulai ada hadis Arba'in Nawawi, hadis 40. Hadis 40 selesai, naik derajatnya ke Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Taman-taman orang-orang soleh, apa yang Rasul ceritakan langsung. Naik lagi ada Al-Adhkar. Ya. Kalau kita mau fikih, mungkin Safinatun Najah, tipis, harganya juga goceng. Naik lagi dikit mungkin Sulaiman Rasyid. Naik lagi dikit mungkin Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, fikih 4 madhab. Naik lagi yang sampai 30 jilid Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Mau kita buka hadis sudah, fikih sudah, tafsir misalnya ada Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Ayat ditafsirkan dengan ayat, itu biasa. Tapi ada kemudian ayat ditafsirkan dengan logika, ditulis oleh Imam Fakhrur Razi dengan kitabnya Mafatihul Ghaib. Nah itu kemudian bagaimana ayat dipahami dengan nalar logika.
Itu kalau kita buka kitab-kitab itu, pertama kali yang dibahas adalah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Belum ngebahas istighfar, belum ngebahas toharoh, belum ngebahas ini itu, tapi la wujuda bihaqqin fil wujud illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidaklah yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kalau minta sama Allah. Jangan pulang kampung mampir bawa air. Dikepret-kepretin di kiosnya, dikepret-kepretin di dagangannya, penglaris. Ya, kan sering kalau kita belanja pagi, nggak apa-apa pagi penglaris, kepret-kepretin dah tuh. Nah ini bahkan ada kitab yang sering kali kita dengar, Imam Nawawi, Nasoihul Ibad dan seterusnya, itu membahas secara detail tentang kalimat la ilaha illallah. Maka ulama mengajarkan kita ya, dengan apa yang disampaikan Nabi seringkali ngingetin, jadidu imanakum, perbaharuilah setiap harinya imanmu. Sahabat nanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kita wahai Rasul? Kata Nabi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyak membaca la ilaha illallah. Maka kalau kita berdoa setelah sholat, astagfirullah, istighfar dulu. Atau ya, ibu-ibu ngeberesin baju celana bapaknya, jatuh uang 500.000, alhamdulillah. Suaminya nggak nanya, minggu depan baru nanya. Begitu ditanya, duitnya udah habis, astagfirullah. Tapi mohon maaf, besok begitu ngeberesin celana bapaknya, dapat lagi 1 juta, alhamdulillah. Kemarin gope, sekarang 1 juta. Padahal dia tahu ini duit orang pasti ini, ya nggak punya suaminya duit begini, ini pasti duit orang nitip nih, ya kan? Pak, ini duit siapa? Oh, duit anak yatim. Mama mau di mana? Di celana. Alhamdulillah. Papa lagi mikirin di mana itu uangnya ya. Artinya yang kemarin digenggam aja, sekarang diceritain. Itu artinya istighfar itu adalah suatu aktivitas yang mensyaratkan 2 hal. Yang pertama adalah an-nadam. Nadam itu menyesal, mengetahui perbuatannya, penyesalannya. Baru yang kedua adalah al-istighfar. Kalau udah paham salahnya apa, udah nyesel khilafnya apa, baru istighfar. Kalau ajang ujung istighfar, astagfirullah, nggak tahu istighfarnya karena apa. Kata Imam Syafi'i, fa innahu kal mustahzi. Dia seperti orang yang mengejek-ngejek Allah, dikit-dikit istighfar, tapi nggak tahu salahnya apa, nggak menyesal apa yang telah terjadi. Maka sebetulnya kita menyepakati, pertama, perbaharui iman kita dengan terus memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Nasoihul Ibad, pertama kali yang harus disebut orang begitu bangun bukan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, tapi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah. Orang Arab suami istri nih
Kalau bapak ibu umroh atau haji, perhatiin suami istri dia mau pisah nih. Kalau di Madinah itu kan sholatnya dipisah, laki-laki, perempuan, pintunya beda. Laki-laki nggak boleh masuk daerah perempuan, begitupun sebaliknya, beda sama di Mekah, campur. Itu kalau di Madinah begitu suami istri mau pisah, suaminya bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Berhenti, suami istrinya nerusin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai segitunya dipisahkan dengan kalimat tauhid. Artinya teruskan kalimat la ilaha illallah dan istighfar kita. Mudah-mudahan kita mengetahui salah dan khilaf kita. Maka insya Allah istighfar kita didasari atas kalimat la ilaha illallah. Kira-kira demikian yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aktivitas dengan hukumnya tidak akan pernah kontradiktif dengan kebiasaan dan kehidupan kita. Ada dua yang Allah sampaikan. Yang pertama, faman kana minkum, kalau di antara kalian satu maridon, sakit. Yang kedua, awala safarin, sedang dalam perjalanan. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang kampung jauh, ya kan? Kemudian sholatnya zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Pak? Boleh. Tapi ada yang sholat zuhur 2 rakaat, 2 rakaat lagi salam, asarnya maju jamaah takdim, boleh nggak gitu? Dua-duanya boleh, mau zuhur 4 rakaat boleh, mau 2 rakaat zuhurnya seperti biasa kosor, asarnya maju kosor dan jamaah takdim, dua-duanya boleh. Cuman Allah udah kasih diskon nih, diskon. Biar pulang kampungnya mantep, nggak kepikiran sholat mulu, jalannya mulus, fokus. Dan nggak ada yang ketinggalan sholatnya, maka dikasih diskon. Kira-kira ambil nggak diskonnya? Ambil. Ada barang harganya sama. Yang ini diskon 50%, plus 20%, plus 30%. Lah gratis jadinya itu. Ternyata beli satu dapat 2. Kan begitu. Ini artinya bahwa dua-duanya boleh. Maka ketika yang satu ya maridon, sakit. Yang kedua ala safarin, dalam perjalanan, ini boleh dua-duanya. Maaf, ada orang sakit tetap puasa, banyak. Yang baru saja wafat, ya, Syekh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Kita tahu berapa banyak kitabnya, bagaimana keilmuannya, wafat dalam keadaan puasa, dan memang beliau biasa puasa. Syekh Mutawalli Sya'rawi diinfus, minta dicabut infusnya. Dia pengen ketika di rumah sakit bukan enak-enakan diinfus, tapi berzikir kepada Allah, malah puasa. Kalau kita dalam keadaan sakit tetap mau puasa, boleh nggak tetap puasa? Boleh nggak? Silakan. Kebiasaan. Ada orang tuh kebiasaan kalau nggak puasa nggak enak. Ya. Bahkan ya sumu yauman wa yuftiru yauman, hari ini puasa, besok buka, puasa, besok buka. Puasa Nabi Daud. Bukan malah kurus, malah gemuk dia. Ya. Puasa Nabi Daud udah berapa tahun? Alhamdulillah, Ustaz, jalan 6 tahun. Kok bukan malah kurus, malah gemuk ya? Kalau kita kan mohon maaf, puasa mulu kan pikirannya kurus berarti.
Ibu-ibu ketemu, jeng kok kurusan, alhamdulillah puasa. Maaf, itu puasanya gak dapat apa-apa. Niat puasa untuk diet, boleh gak? Mau ngapain? Diet itu bonus. Tapi puasanya niat karena Allah, biar sehat, ibadah kepada Allah. Adapun setelah itu berarti bonus. Jemput istri. Suaminya jemput istri, atau bapak-bapak jemput anak atau cucunya ngaji. Nah, ntar mampir di Masjid Nurul Ittihad, sholat asar, sholat maghrib. Maaf, sholatnya dihitung munfarid. Kenapa? Niatnya jemput istri atau jemput cucu. Jadi yang pertama, baik sakit maupun dalam perjalanan. Yang dalam perjalanan puasa boleh, mau buka silahkan. Berarti yang sakit atau yang sedang dalam perjalanan ini dikasih diskon, boleh berbuka. Tapi satu syaratnya, ya, ayyamin ukhor, diganti di hari lain. Berarti kodok. Tapi itu bayar fidyah cuma satu. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu syaratnya cuma satu. Apa itu? Sakit tadi. Yang sakit udah tidak bisa lagi diobatin. Sakit berketerusan. Seminggu cuci darah 3 kali. Kalau nggak cuci darah, hitam badannya. Kemudian mohon maaf lemes. Apakah kita kemudian mewajibkan puasa? Enggak. 3 kali cuci darah, telat cuci darah, garuk-garuk, gatal dan seterusnya. Ini artinya ini mah udah nggak bisa diganti, berarti fidyah. Yang kedua, akhir. Ya, dia perjalanan tapi udah aki-aki, udah tua, ya kan? Mohon maaf, ya kan? Nggak bisa puasa. Karena apa? Umurnya yang sudah uzur. Ada orang 105 tahun kemarin ketemu tuh, 105 tahun. Ya memang mohon maaf lahir batin memang fisiknya umur panjang tadi, waman amirhu nunakisu fil khalqi, panjang umur tapi fungsi organ tubuh dikurangi. Yang seperti ini nggak bisa diganti tahun depan. Tahun ini aja fisiknya lemah, maka bayar fidyah. Maka fidyah dibayar ketika ada indikasi tidak ada ruang untuk mengqadha. Maka bayar fidyah. Hanya saja karena ini banyak terjadi pada ibu-ibu, maka pembahasan ini diperjelas. Biasanya ibu-ibu itu suka buka puasa karena dirinya atau karena orang lain. Kalau bapak-bapak nggak mungkin karena orang lain, karena bapak-bapak nggak mengandung, bapak-bapak nggak menyusui. Tapi kalau ibu-ibu, maaf, kalau paginya dia, mohon maaf, dia udah sahur malamnya, puasa dia, itu jam 2, jam 3, maaf, anaknya nggak mau nyusu. Kenapa? Basi. Udah nggak enak, akhirnya marah-marah, keliengan. Akhirnya anaknya badannya panas, demam. Maka ibu minum air hangat, baru kemudian ASI-nya jernih lagi. Maka buka puasanya bukan karena dirinya, tapi karena anak yang tadi panas. Kalau karena anak yang panas, Imam Syafi'i mensyaratkan 2, diqadha juga dan fidyah juga. Kenapa? Ada unsur anak. Maka fidyah itu menjadi bagian kita sedekah. Kan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Fidyahnya dengan memberikan makan kepada orang miskin. Selain dia sehat, maka dia kemudian bersedekah. Tapi kalau karena dirinya saja, maka dia hanya mengqadha. Tapi Imam Hanafi mau karena dirinya, mau karena orang lain, qadha saja. Kenapa demikian? Imam Syafi'i dia memang selalu dengan kehati-hatian dalam beribadah. Ini mungkin yang menjadi bagian kita, maka mudah-mudahan kita nanti sehat panjang umur kita, masih kuat beribadah, sekalipun tidak, mudah-mudahan fidyah kita menjadi bagian pengganti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Demikian kajian kita pagi ini, selanjutnya